Oke, jadi aku mulai dari IHSG guys, dan nggak usah khawatir, nggak usah takut sebenarnya. IHSG ini posisi kayak gini, ini posisi yang udah anticipated gitu ya. Jadi ini posisi yang udah anticipated. Kita udah gambar garis resisten ini selama beberapa hari terakhir gitu. Jadi ketahan resisten level 7.200, bahkan beberapa hari yang lalu ini kehapus sama tim aku. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Gambarku dihapus. Oke, kita gambar lagi ya. Ini IHSG berpotensi untuk turun atau terkoreksi sampai ke area Fibonacci 38,2, dan yang menarik di area Fibonacci 38,2 ini bertepatan dengan MA 100. Benar ya? Oke, bertepatan dengan MA 100. Nah, jadi kemungkinan besar IHSG itu bakalan bisa koreksi sampai sini, guys. Ini angka berapa sih? Ini angka 6979 atau sekitaran 6980-an. Kurang lebih lah ya sampai area ini. Dan di dekat sini nih juga ada garis merah. Garis merah ini merupakan garis downtrend line yang terjadi sebelumnya, yang ditarik dari dua high sebelumnya di sini. Nah, teman-teman, teman-teman di sini jadi jangan takut, jangan khawatir kalau seandainya ada koreksi lagi di IHSG. Ini koreksinya wajar dan bahkan masih akan bisa terkoreksi, masih bisa turun. Nggak ada gambar. Ada gambar nggak sih? Oke nggak? Oke. Ada gambar nggak ya? Lancar nggak ya? Kalau nggak lancar aku ganti wifi loh. Long time, Chen Fan official. Baru Jumat off sekali. Ada ya, jelas ya. Oke, aku lanjutin kalau gitu. Teman-teman, aku ulang, IHSG masih bisa turun sampai ke 6980 dan itu wajar dan sangat terantisipasi sekali. Koreksi IHSG hari ini itu juga terantisipasi karena kita juga udah gambar resisten IHSG yang di garis biru atas ini beberapa hari kemarin ya. Jadi di sini tuh udah ke gambar beberapa hari kemarin. Jadi teman-teman nggak usah takut gitu. Wah, terus sekarang gimana dong pertanyaannya? Yang aku punya saham, yang aku nggak punya saham. Yang masih punya duit ya pastinya kalau ada koreksi ditunggu untuk saham-saham big caps perbankan ya, saham-saham blue chip seperti Astra International ditunggu tuh karena menarik banget kalau misalkan koreksi lagi atau turun lagi. Bisa beli, tapi jangan sekarang belum waktunya karena masih bisa turun lagi. Nah, terus kalau yang punya duit yang misalkan udah beli kemarin gimana dong ya? Jadi kalau misalkan udah sempat beli saham-saham perbankan besar tuh kemarin gimana? Dan juga saham-saham teknologi, terutama perbankan besar dulu sih. Oke, nomor 1, kalau misalkan teman-teman punyanya modal di bawah, yang modal buat investing gitu, teman-teman hold aja ya. Kalau masih posisi cuannya tuh di atas 20%, di atas 10% pun masih bisa hold. Tapi kalau teman-teman posisinya kayak BEP atau rugi-rugi dikit, itu gimana? Sebenarnya tergantung apa? Ini penting banget ya. Tergantungnya adalah yang pertama, tergantung kamu masih punya duit atau enggak. Meskipun terkesan bercandaan, sebenarnya ini adalah kata kunci yang paling penting. Kamu masih punya duit nggak? Kamu belinya kemarin tuh dikit atau banyak beli di atas? Jadi ini case buat teman-teman yang udah punya saham perbankan modal atas. Sekarang posisi BEP atau rugi dikit. Kalau kamu baru beli dikit dan kamu masih punya duit banyak, ya udah nggak masalah ya. Saya bukan menyarankan untuk averaging down terus, enggak. Tapi melihat aset alokasi yang seperti itu, artinya kamu masih punya peluru untuk beli lagi di bawah gitu. Untuk saham-saham perbankan besar, teman-teman, seandainya kamu sudah punya modal atas dan seandainya peluru kamu habis, posisi sekarang BEP atau posisi rugi dikit, mau cut loss atau mau hold, terserah kamu. Senyamannya hati gimana? Kok senyamannya hati sih? Jawabannya yang tegas gitu loh. Kalau jual aku jual, kalau suruh hold aku hold. Dua-duanya boleh, khusus saham big perbankan, BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI, terutama BCA. Kenapa?
Karena kalau kamu nggak tega cut loss, khusus saham ini ya, khusus saham ini, kamu kalau nggak tega cut loss, terutama BCA, kamu nggak tega cut loss, ya udah biarin aja nggak apa-apa, pasti balik. Cuman mesti sabar, tetap akan ada fluktuasi turun. Tapi kalau misalkan kamu nggak tega ngelihat floating loss, jadi ini dua case yang berbeda. Sorry aku belum bisa baca pertanyaan dulu, komen-komen karena ini penting ya. Jadi case-nya dua macam. Aku turn off komen dulu, sorry, biar aku fokus. Case-nya dua macam. Jadi kalau misalkan kamu punya saham big cap perbankan di atas, sekarang tahu mau turun, marketnya masih bakalan bisa terkoreksi. Terus punya di atas tuh modal lumayan gede. Sekarang lagi BEP atau rugi dikit-dikit. Dikit-dikit tuh alias ruginya tuh kurang dari atau sama dengan 5%. Mau diapain? Ditahan atau dijual? Dua-duanya boleh. Kalau saham kamu for big bank, ya. Kamu nggak tahan, lihat kerugiannya sekarang, kamu siap cut loss, mental kamu siap, silahkan. Tapi kalau kamu merasa, waduh aku nggak mau cut loss nih, khusus 4 perbankan besar tuh, konsekuensinya adalah jika kamu siap menghadapi fluktuasi, asalkan floating loss nggak apa-apa, ya udah hold aja. Kenapa? Karena 4 perbankan besar itu, terutama BCA, kemungkinan besar itu bakalan naik setelah ada koreksi lumayan tajam nanti, meskipun koreksinya lumayan sampai IHSG 6980-an, ya itu masih bisa naik. Oke, sekarang kalau pertanyaannya adalah punya saham perbankan besar, posisi beli di atas, ruginya di atas 5%, mungkin ruginya sampai 10%. Kalau modal kecil sih nggak masalah ya, masih punya cash, masih bisa beli lagi. Kalau modalnya gede dan ruginya udah sampai 10%, gimana? Karena rugimu udah gede, aku saranin wait and see dulu, hold dulu, tunggu technical rebound, baru pelan-pelan kelebihan pembelian itu bisa dikurangi. Ingat ya, kelebihan pembelian, kata kuncinya di sini adalah aset alokasi atau money managementnya. Kata Ellen, investment, kok dijual? Bukan soal masalah investment atau tradingnya, masalahnya kamu itu beli ini tuh kelebihan. Taunya kelebihan gimana? Kelebihan beli satu saham tuh caranya tahu gimana? Caranya tahu adalah hatimu deg-degan terus. Artinya itu kelebihan. Di dalam satu portfolio, idealnya untuk perbankan besar ini, kalau saya pribadi ya, itu up to 50%. Dan saya siap dengan profil resiko kayak gitu. Tapi kalau kamu up to 50%, kamu nggak siap dengan profil risiko seperti itu, ya jangan, gitu ya. Intinya sih sebenarnya kembali lagi ke money management, semoga mudeng, semoga paham. Kalau nggak paham ya mohon maaf, silahkan diulang lagi. Oke, kira-kira paham nggak teman-teman? Aku udah nyalain lagi komennya, dan aku akan mulai bahas secara lebih detail untuk perbankan besar. Kenapa aku bahas perbankan besar guys? Karena kalau misalkan IHSG koreksi, yang bikin turun duluan adalah saham-saham big cap. Saham-saham big cap yang turun duluan itu adalah saham apa? Antara perbankan besar atau saham teknologi gitu, yang kapitalisasinya tuh gede-gede gitu ya. Oke, jadi kita akan start dari perbankan gede dulu. Peluangnya tuh di angka berapa sih buat orang-orang yang punya duit dan mau nampung? Yang udah kelebihan posisi, jangan nambah-nambah lagi, biarin. Oke ya, jangan nafsu, beli saham jangan nafsu. Oke ya, sekarang kita lihat BCA. Boleh nampung di harga berapa? Paling simpel, aku gampang pasangin Fibonacci. Kenapa? Fibonacci ini selain dia membantu kita menemukan support dan resisten, ini bantu kita untuk mau tahu retracement sampai ke angka berapa, itu paling simpel gitu. Jadi kalau pakai moving average ini jauh banget sampai ke level 7.500 sampai 7.600. Nah, tapi kalau kita pakai Fibonacci retracement, kita bisa tahu nih, oh, support terdekat tuh di 78, kemudian di 7650. Oke, 7650 tuh dekat nih sama 75 gitu ya. Jadi kesimpulannya dia bisa retrace, BCA ini bisa retrace sampai sekitaran level 7650 sampai level 75 di sini ya. Di sini nih ya, jadi teman-teman wait and see-nya sekitar area segitu. Oke ya, terus kemudian berikutnya kita akan coba lihat lagi untuk saham BMRI. Bentar ya guys. Bentar ya. Oke, terus kemudian
Ini BMRI sama ya. Aku mau pasangin satu Fibonacci di sini. Taruh di sini. Ya. Nah, 38,2-nya tuh di sekitar 8175. Jadi kita mesti siap kalau misalkan BMRI ada normal correction sampai 8175. Kalau misalkan nggak koreksi ke sini, ya oke-oke aja, baik-baik aja, terutama buat yang tadi sempat punya dan beli kebanyakan gitu. Terus kita ke BBRI. BBRI ini yang paling koreksinya tuh paling lumayan. Ya, jadi diskonnya tuh yang udah paling lumayan banget. BBRI saya nggak perlu kasih Fibonacci. Kenapa? Karena kita pakai support dari low-nya di sini, ini udah cukup oke. Dia konsolidasinya tuh retracement-nya beberapa hari terakhir udah cukup oke. Jadi kalau ditanya secara teknikal dari tiga saham ini mana yang retracement-nya paling oke tuh secara teknikal ya saat ini sih BBRI. Kemudian kita lihat lagi untuk BBNI. BBNI ini tadi juga udah mulai kena support dan langsung mantul. Kelihatan banget di sini ya, banyak orang yang nungguin di area-area bawah. Nah, kemudian BBNI ini kita mau nungguin di area berapa? Kalau BNI aku mau pasangin Fibonacci karena dia naiknya lumayan signifikan juga dan belum banyak koreksinya. Kita siap-siap di level 8.100, 8.000 sampai 8.100-an di sekitar area ini. Oke, kalau dapat di area ini ya nanti kita akan kasih tahu lewat mTrade apakah kita jadi beli atau enggaknya. Karena kalau candlenya jelek juga kita nggak akan beli gitu ya. Oke, terus teman-teman yang belum punya buat investing boleh masuk nggak ya? Boleh masuk nggak? Ya, tunggu koreksi lagi lah, nanggung posisi sekarang gitu ya. Ini kayak pertanyaan BRI masih bisa turun nggak? Masih bisa turun nggak? Masih bisa sih gitu. Soalnya tema hari ini adalah kita mau bahas grup Panin, tapi sebelum saya bahas grup Panin, saya mau jawab pertanyaan sejuta umat dulu. Kalau saya jawab saya dikasih apa? Bentar ya. Oke. Wait. Pertanyaan sejuta umat adalah saham Friend. Smart Friend Telekom. Mari kita lihat Smart Friend Telekom. Hari ini banyak banget saham yang breakdown dan bersiap-siap mau breakdown besok. Banyak banget gitu. Dan salah satunya adalah ini. Friend, ini dia udah breakdown. Dia masih bisa turun sampai ke 91. Jadi saran dari kita apa ya, stay away sih kalau udah kayak gini ya. Kalau misalkan besok naik lagi, kita akan melihatnya itu sebagai technical rebound aja ya, dan dia akan kembali ke masa sideways-nya. Cuman biasanya breakdown dengan candle seperti ini, doji dan doji sih, black marubosu atau red marubosu kayak gini, breakdown dari MA20, terus breakdown dari trend line-nya. Volumenya juga nggak begitu besar, tapi lebih gede daripada kemarin. Ya, ini masih bisa turun, koreksi, stay away dulu. Oke. Kasihan yang nyangkut Friend. Kata Yosua 888. Kasihan tuh. Oke. Kenapa kasihan? Ya kasihan. Oke. Selalu dianalisis. Apa dianalisis? Kata-kata orang dianalisis. Oke, sekarang kita mau review untuk saham-saham Oke, saya akan review untuk saham teknologi. Yang pertama, Bukalapak. Oke, habis itu aku akan bahas Panin Group. Ini sadis nih, ada David Alay dalam dunia saham tidak ada kata kasihan. Lebih kasihan yang trading kripto. Oke. Komoditas terus bagaimana misi HSI koreksi, ntar aku bahas deh. Aku mau bahas untuk teknologi dulu. Hari ini saham teknologi turun lumayan. Jadi sebenarnya yang bikin IHSG turun hari ini tuh lebih ke saham tech sih ya. Karena Bukalapak di sini tuh turunnya lumayan banget, signifikan banget ya, sekitaran berapa ya, 5,99%, 6%, dan candlenya nih nggak bagus. Jadi besok masih bisa ada kemungkinan turun sampai 304.
Terus sebaiknya stay away dulu. Kemudian untuk Arto ini dia juga breaking down tadi. Jadi kalau misalkan kemarin ini ada satu candle reversal, ini jatuh tajam, candle reversal di area support, ternyata fail, pantulannya fail. Ini sebenarnya tanda pantulan, tapi kalau ternyata fail ya udah cut loss, stay away dulu Artonya. Dan candlenya juga nggak bagus, dia bisa lanjut terkoreksi sampai 8675. Semoga saya salah. Kalau misalkan terjadi benar seperti itu, ya at least kita udah kasih tahu, dan di Mtrade juga udah dikasih tahu dulu sebelumnya ya. Sepertinya sih demikian. Kemudian untuk Gojek Tokopedia ya, untuk Gojek Tokopedia kita di Mtrade sisa jangka menengah masih posisi hijau kayaknya. Aku mesti cek dulu Goto ya, aku nggak hafal di sini. Goto, let me check. Ya, masih ada cuan dikit, tapi kalau seandainya besok turun lagi, kita bakalan cow juga untuk ngelindungin cuan kita. Jadi untuk yang jangka pendek semestinya sih sudah keluar. Aku cek untuk jangka pendeknya Goto 19 Agustus, yaitu Jumat kemarin, kalau nggak salah Jumat ya, 20, 21, 22 ya, Jumat kemarin itu udah jual posisi cuan 11-13% ya. Makanya Mtrade itu berguna untuk sangat membantu teman-teman yang trading gitu. Jadi ini di Jumat kemarin kita udah ngelihat tanda reversal, candlenya makin kecil padahal belum merah ya, kita jual gitu. Oke, terus sebelum ke saham-saham Panin Group ya, sebelum kita bahas dengan coach nanti malam ini dengan coach Afif kayaknya ya. Coach Afif, aku akan bahas, masih lanjutin untuk MTech, terus aku mau bahas dulu untuk komoditas. Banyak yang nanyain komoditas, habis itu aku baru bahas tentang grup Panin. Dibikin penasaran terus nih ya, kenapa di belakang nih ya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk Mtech, terus habis itu aku ke sektor komoditi. Akses, ada yang penasaran juga. Oke, aku akan bahas. Ya, Mtech-nya ini justru malah udah turun-turun terus. Yang duluan turun dia udah dekat support. Yang lucu malah Mtech ini kita akan watch. Khusus Mtech kita akan watch karena dia turunnya juga volumenya semakin kecil di sini ya. Ketika dia turun volumenya semakin kecil, justru malah dia udah semakin dekat support 1800. Khusus Mtech malah kita watch, belum tentu kena 1800 kita akan beli kalau seandainya candlenya malah jadi jelek gitu. Oke, coach unda-undi kata Yosua. Oke, aku akan bahas sektor komoditi dulu sebelum aku bahas grup Panin. Jadi sektor komoditi hari ini lanjut terkoreksi. Ada metals, ada sektor pertambangan. Sektor komoditi kalau aku boleh kasih satu conclusion buat teman-teman semuanya ya. Bagusnya sih buat trading, buat swing trading, dan nggak begitu cocok buat teman-teman yang masih pemula banget. Untuk sektor komoditi ini lebih cocok untuk teman-teman yang secara mental itu udah siap trading, udah siap cepat take profit, cepat cut loss, dan mesti aware kalau misalkan ada notifikasi dari Mtrade, at least itu, jika teman-teman nggak bisa ngeliatin di depan monitor. Jadi benar-benar short term trading ini butuh satu komitmen gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu untuk beberapa saham dari sektor komoditi, dari batubara dan juga dari metals. Kita start dari Adaro Energy. Adaro ini sempat beberapa hari kemarin ada tanda pantulan atau technical rebound gitu di area MA20 ya. Jadi kalau aku boleh gambar, aku boleh kasih gambar nih ya. Aduh, nih bentar ya. Mouse aku lagi diumpetin anjing aku nih kayaknya nih, jadi aku ngegambar ini nggak pakai mouse. Ya, jadi dari dua ini ya, 1 dan 2 kita bisa melihat ada higher low. Ini low 1, ini low 2, low yang kedua tuh lebih tinggi daripada low yang pertama. Nah, di sini kita melihat satu tanda yang bagus nih, apalagi dia udah keluar satu candle hijau konfirmasi tanggal 18 Agustus. Tapi kita harus siap dengan segala kemungkinan. Nah, ketika hari ini keluar candle seperti ini, artinya tanda uptrend ini bisa jadi failed. Kenapa? Karena ada kemungkinan besok bakalan turun lagi. Kalau dia turun lagi, maka dia akan tutup di bawah 3150. 3150 itu low di sini. Kalau tutup di bawah 3150, turun di bawah ini trennya dia nggak jadi uptrend. Dia nggak jadi naik. Dia akan balik jadi apa? Doginya pengen belajar saham, kata Arif.
Doginya lupa dikasih makan. Ditinggal jalan-jalan. Jadi apa? Bukan jadi downtrend, dia jadi sideways dulu ya. Jadi Adaro kalau turun sampai ke level 30-70 di sini dia akan jadi sideways. Jika dia turun di bawah 30-70 maka dia akan jadi downtrend. Jadi kita stay away dulu untuk Adaro ya, dan juga untuk saham komoditi lainnya aku akan review. Oke, dari Mtrade gimana? Adaro masih ada nggak? Sebelum keseret turun, ini tanggal 15 Agustus kemarin kita udah jual, dan di sini udah dikasih note ya bahwa rawan terbawa sideways, jadi amankan modal dulu. Gitu, udah dikasih tahu 15 Agustus tuh apa sih sebenarnya? 15 Agustus tuh ternyata kondisi di mana ya? Di sini nih, di sini. Nah, tapi pas keluar hijau ini kita nggak buyback lagi, oke ya. Nah, terus kemudian selain Adaro, aku mau review untuk saham komoditi lainnya. Sebelum nanti aku akan bahas grup panin yang rame banget ya hari ini ketika IHSG merah. Aku akan bahas Indika Energy. Indika Energy sih masih on track, masih dalam tren naiknya, tapi begitu dia turun di bawah 2730 sampai ke level 2630, maka si Indika Energy ini dia kembali ke masa sideways-nya. Di bawah 2630 dia akan menjadi downtrend ya. Jadi kita wait and see aja dulu karena candle-nya di sini termasuk candle yang nggak enak gitu. Jadi kita wait and see dulu. Sentimennya apa sih? Nanti kita akan bahas bareng dengan Coach Afif. Oke, terus kemudian aku akan review lagi untuk kayaknya batubara cukup 2 saham itu ya. Aku lanjutin sama metals atau gimana nih? Atau mau lanjut batubara lagi nih? Enaknya gimana? Bumi. Hai, baiklah. Mari kita bahas bumi. Yeay, Afif, kata Budi kayak geng Bali suka Afif. Oke ya, jadi range 123 bumi masih akan sideways sih dengan supportnya 123. Biarin dulu deh, bumi masuk watchlist kita juga karena dia aktif, lumayan aktif. Oke. Aku lapar, udah makan aku lapar. Kebiasaan kalau IG live kayak gitu. Oke, sekarang aku mau bahas metals aja. Bahas isu saat ini aja. Sabar. Isu saat ini nanti aku bahas bareng Coach Afif. Aku mau bahas saham-saham yang lagi rame saat ini, baik turun maupun naik. Jadi biar kalian tuh ngerti apa yang mesti dilakukan. Meskipun detailnya ada di morning briefing ya. Detailnya ada di morning briefing. Marley Ars nge-spam Elsa, sabar. Dapat pasar gede, Aish. Apa sih komennya? Oke, Inco ya. Ya, Inco dia potensi terkoreksi, dia potensi turun ke support terdekat 6050, 6050. Terus kalau misalkan dia turun lagi, dia bisa, sebenarnya aku mau tarik satu support yang lebih jauh di sini, yang lebih kuat di 5875. Supportnya di 5875 di sini 5.900 deh. Jadi kena di area 5.900 dia bakalan bisa turun ke sini dulu. Besok ada kemungkinan turun sampai 59, terus kemudian naik lagi ke 6325. Selama dia di atas 59 trennya sideways, di bawah 59 trennya turun. Jadi wait and see dulu. Kesimpulannya Inco wait and see dulu. Terus kemudian aku akan bahas satu lagi untuk saham metals, baru abis itu aku akan ke saham grup panin. Satu atau dua lagi ya. Antam, tawar-tawaran. Oke, aku bahas nanti tawar-tawaran. Oke, Antam sih udah deket support. Dia 1970 kayak bisa turun sampai dia bisa turun sampai level berapa ya? Sampai level berapa? 1950
sampai level 1950 dia bisa mantul. Aku taruhin resistennya di sini aja, 1950 ya, dia bisa mantul sampai 2080. Kayaknya bakalan bentuk head and shoulder, tapi saya bisa juga salah gitu. Jadi di bawah 1960 itu bisa downtrend gitu ya. Di bawah 1960 dia downtrend, di atas tuh masih sideways. Friend udah aku bahas tadi, dan ini permintaan sejuta umat gak sejuta juga ya. Ini namanya magnifying, bahasa keren dari lebay. Oke, kita review Panin. PNIN dulu ya. Paninvest. Siapa yang beli Paninvest? Aku nggak lagi pom-pom saham ya. Aku kelupaan disclaimer. Aku review di sini. Semua saham aku review, banyak saham aku review. Bukan suruh kalian beli jual. Yang kita kasih tahu rekomendasi saham tuh di Mtrade itu juga pilihan saham. Jadi nggak semua saham di Mtrade tuh harus teman-teman beli. Oke ya. Oke, PNIN. Kita akan bahas saham-saham grup Panin yang tadi ya kita beli itu lagi di area support karena memang kita udah watch banget, dan Mtrade dapat tuh di harga tertinggi sekitaran 1070 tadi. Jadi harga rekomendasi kita itu beda dengan harga terbeli ya. Jadi PNIN kita rekom di harga berapa ya, misalkan di harga bawah berapa tadi, range-nya berapa, tapi ini dapat di harga 1065 sampai 1070. Jadi range dapatnya di harga itu, dan yang kita catat di dalam kinerja kita tuh ini guys, bukan harga rekomendasinya. Jadi yang kita catat di kinerja kita itu harga terbeli itu artinya harga yang bergerak setelah rekomendasi. Nggak dapat Panin ya udah nggak apa-apa, masih ada pilihan lainnya kok gitu. Oke, Panin gimana PNIN? Perkiraan sih masih akan sideways. Jadi kalau misalkan besok ada koreksi sampai level 1070 atau di bawahnya, ya jika turunnya dengan volume kecil masih bisa masuk. Tapi kalau turunnya dengan volume gede, justru malah kita akan exit. Maka dari itu teman-teman yang masih pemula ya join Mtrade aja lah. Anggap aja ini uang sekolah modal belajar murah kok. Sebulan itu cuma 375.000 kalau dihitung-hitung ya. Jadi setahun dibagi 12-nya segitu. Bisa cicilan pakai Tokopedia gitu. Jadi aku saranin sih ambil yang setahun aja, masih dapat bonus 5 bulan. Jadi dapat bonus 5 bulan jadi 17 bulan. Langsung ke mtrade.id/WhatsApp. Langsung ke mtrade.id/ WhatsApp. Member Mtrade HK-nya cepet banget ya. Nggak tau lah mereka. Oke, sekarang aku akan bahas untuk PNLF. Jadi Mtrade tadi titip sendal di PNIN dulu. Kenapa? Karena yang pattern-nya paling solid. Nah, sedangkan PNLF kenapa kita nggak ambil ya? Karena kita ngelihat saham-saham dari grup ini tuh sangat volatile sekali, dan PNLF sendiri sebenarnya kemarin sempat breaking down dari trend sideways-nya dan sempat masuk ke downtrend. Jadi sekarang meskipun dia naik untuk PNLF, dia tuh sebenarnya naiknya tuh baru naik dalam kondisi yang sideways aja gitu ya. Jadi masuk ke kondisi sideways-nya dia. Beda dengan PNIN. PNIN ini dia pattern-nya lebih solid, dia membentuk pattern pennant gitu. Nah, sama-sama sideways-nya masih menarik yang PNIN tadi. Nah, teman-teman kalau ada yang tadi dapat PNLF ya congrats juga sih. Oke, terus kemudian kalau misalkan belum punya, besok mau beli gimana? Kalau di retracement dengan volume kecil silakan, tapi kalau dengan jatuh dengan volume gede atau lanjut naik lagi sebaiknya jangan. Kenapa? Karena justru itu nggak bagus gitu ya. Oke. PNBN ini sadis, dia naiknya, dia sempat jatuh juga waktu itu breakdown dari masa sideways-nya, dan kemudian dia sempat nyentuh support kuatnya di 1550, dan hari ini tuh naiknya hampir auto reject atas. Jangan dikejar lagi meskipun besok ada koreksi, khusus untuk PNBN ini koreksinya juga nggak akan signifikan gitu ya, nggak akan worth it. Oke, terus kemudian teman-teman aku akan review untuk saham PNBS. Ayam-ayaman, ayam goreng, ayam opor, ayam lombok. Kenapa sih Yosua hari ini komennya tuh saya sebut terus, mendapat perhatian terus kamu ya. Tahu aja kamu apa yang saya suka. Ayam goreng, ayam opor. Baiklah, ayam cabai hijau. Oke, aku akan masih bahas satu lagi dari grup Panin yang menarik banget.
Dan satu ini tuh yang paling laggard, biasa geraknya paling lambat. Biasa tuh kalau yang misalkan teman-teman telat beli saham grup Panin yang lainnya, itu selalu ngeliriknya tuh saham yang ini, satu ininya apa coba tebak? Tebak. PNBS. Miss, hati-hati lupa invite Coach Afif. Nggak lupa kok, dia lagi izin ke toilet bentar katanya. Oke, PNBS, yep, PNBS. Ya, jadi ini yang agak-agak laggard, teman-teman. Kemungkinan PNBS bisa naik sampai ke 82 sampai ke 90-an ya. Disclaimer on juga, aku nggak mau nge-PHP-in kalian. Intinya sih buat kalian yang punya atau mau beli saham ini ya, belilah sesiapnya Anda dengan resikonya. Kenapa? Karena saham ini di bawah angka 100, dan kalau saham yang di bawah angka 100 itu dia lebih leverage. Leverage itu artinya gimana? Kalau gerak dikit cuannya banyak, kalau turun dikit ruginya juga banyak karena secara percentage jadi gede gitu ya. Oke, terus kemudian apalagi ya selain PNBS? Sambil nunggu Coach Afif, aku mau bahas apa inanya? Aku mau bahas tower-toweran. Tepik dan tower. Tadi Mtrade ada masuk di Tepik hampir di akhir sesi. Kalau misalkan nggak keburu, besok kita akan kasih tahu lagi boleh beli atau enggaknya. Oke, kita akan review untuk Tepik. Ya, simply di support kuat. Aku gambar support yang baru deh ya. Supportnya kayak gini. Ini pas di MA 100, dia pas di MA 100, jadi tadi kita beli dia di MA 100 itu mantul dari sini. Kita wait and see ya. Tadi lumayan rame untuk Tepik ya. Terus kemudian TOWR. Technically pilih mana, Tepik atau TOWR? Tepik secara teknikal lebih murah daripada TOWR. Secara teknikal ya, koreksinya udah lebih banyak. TOWR tuh naiknya udah lumayan tinggi gitu. Jadi TOWR itu masa sideways-nya aku akan update, dia 1195 sampai 1265 ya. Jadi dalam range ini. Jadi TOWR menurut aku udah agak-agak nanggung karena posisi naiknya udah tinggi. Cuman sekali lagi buat kamu-kamu yang punya modal bawah, hold aja dulu, oke? Terus banyak yang nanya GGRM, nyangkut di GGRM gimana? Dari Mtrade sih udah keluar GGRM lama ya, bahkan untuk yang jangka panjang kita exit karena kita ngelihat secara view fundamentalnya agak kurang oke. Ini sih kalau ngelihat technical, ini lagi di posisi indecision sih guys, 50-50 ya, dia sideways. Tapi aku better kasih kalian view yang sifatnya lebih antisipatif daripada view yang sifatnya lebih euforia gitu. Jadi aku kasih lihat view antisipatif itu gimana. Ini dia membentuk inverse flag. Jadi kalau pattern flag itu bagus, inverse flag artinya dia masih ada kemungkinan untuk terkoreksi lagi. Jadi wait and see aja. Semoga saya salah. Oke. Kemudian saya akan review untuk saham, ada saham yang menarik yang akan menjadi watchlist Mtrade. Kira-kira saham apa ya? Aku review satu aja ya, karena biar yang lainnya besok dibahas di morning briefing Mtrade. Jadi kita lagi nge-review, kita lagi watch, salah satunya adalah saham ICBP yang udah koreksi lumayan. Kita percaya akan adanya rotasi sektoral. Jadi kalau sektor komoditi udah naik lumayan signifikan dan udah mulai ada koreksi lagi, ini ICBP udah koreksi lama, jadi kita lihat akan ada potensi dia akan mantul di area-area support dan ada tanda-tanda harga produknya mau naik. Jadi ya ditampung aja buat teman-teman yang masih punya duit, jangan berlebihan juga. ESA gimana? ESA kita akan bahas di morning briefing besok. Aku akan review, aku akan invite Coach Afif ya. Halo Miss Ellen.
Hai Afif, banyak yang udah kangen sama senyum kamu. Cie. Afif, Coach Afif, hari ini marketnya turun lumayan signifikan meskipun sebenarnya sudah terantisipasi secara teknikal. Masih pada penasaran kenapa kok turun? Baik saham-saham komoditi maupun saham teknologi. Boleh dibahas beberapa sentimennya, baik dari BBM, mungkin dari suku bunga, acuan, atau apapun gitu. Sebelum nanti kita pastinya bahas grup Panin. Oke, memang kita kayaknya sudah antisipasi sejak awal minggu lalu ya bahwa kenaikan BBM mungkin akan terjadi di beberapa bulan ke depan gitu. Tapi ternyata Pak Luhut kemarin waktu weekend bilang mungkin minggu ini ya akan ada pengumuman dari Pak Presiden Jokowi akan ada kenaikan BBM gitu. Memang belum ada kepastian berapa naiknya, tapi beberapa pihak itu sudah memperkirakan bahwa mungkin BBM ini akan naik sekitar 30% gitu. Jadi mungkin nanti Pertalite itu jadi 10.000, kemudian solar itu jadi 8.500 gitu. Nah, dampaknya gimana ke ekonomi Indonesia? Yang pasti akan berdampak kepada inflasi, teman-teman. Karena kalau kita bicara inflasi, itu sekitar 4% dari inflasi kita itu disumbang oleh BBM. Artinya kalau misalkan BBM kita itu naik 10%, mungkin inflasi akan naik sekitar 0,4%. Gitu. Nah, kalau misalkan skenario-nya kayak yang tadi saya sampaikan, akan naik sekitar 30%, ini mungkin inflasi kita ada potensi dari BBM saja itu naiknya 1,2%. Ini yang mungkin akan menjadi katalis negatif kalau misalkan benar-benar Pak Presiden Jokowi menaikkan sampai segitu. Gitu. Dan ini dampaknya mungkin akan kepada daya beli masyarakat sama mungkin emiten ya. Karena emiten itu kan beberapa dari mereka pasti memiliki biaya operasional berupa bahan bakar minyak gitu. Sehingga kalau naik otomatis presentase keuntungan atau yang biasa kita sebut margin itu juga akan ikut tergerus gitu. Itu yang mungkin akan kita hadapi ke depannya kalau memang terlalu agresif untuk pemerintah menaikkan harga BBM gitu. Kemudian terkait suku bunga, memang investor hari ini juga wait and see ya terkait suku bunga, karena besok hari Selasa itu akan rilis suku bunga kita, suku bunga acuan untuk bulan September yang diperkirakan sih masih akan flat ya di 3,5% karena so far saya rasa belum ada tekanan lain selain inflasi yang mungkin harus pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia perhatikan gitu. Karena kalau kita bicara core inflation itu masih sekitar 2,9, itu masih paling enggak 1 poin lah di bawah target BI itu 4% inflasi kita gitu. Jadi seharusnya kalau misalkan inflasi masih ditahan, ini juga akan baik untuk perekonomian karena artinya Bank Indonesia masih pro terhadap pertumbuhan ekonomi kita gitu. Kemudian tadi juga mungkin teman-teman juga sempat bertanya ya kenapa kok saham-saham komoditi pada turun gitu, terutama batu bara, padahal harga batu baranya masih sangat tinggi ya di sekitar 400 USD per ton. Ya ini memang ada sentimen teman-teman dari saham batu bara dan sentimennya itu lebih kepada sentimen domestik. Karena pemerintah itu mungkin di dalam bulan ini ya itu akan meresmikan peraturan pemerintah itu peraturan nomor 26 peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2022 yang ini intinya adalah akan ada revisi dari royalti atau mungkin pajak untuk perusahaan batubara gitu ya, yang itu arahnya adalah ada kenaikan dari tarif royalti. Kalau naik ya otomatis perusahaan batubara akan semakin terbebani gitu dari royalti. Itu yang mungkin hari ini membuat saham batubara relatif pada turun gitu. Mana perusahaan yang paling terdampak? Perusahaan yang paling terdampak untuk batu bara ya mungkin perusahaan yang memiliki jenis batu bara ini kalorinya tinggi ya, kayak ITMG itu pasti akan menghadapi potensi royalti yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, Miss. Sama apa yang paling terdampak pada kenaikan dan koreksi BBM supaya kita bisa hindari dan juga mendapatkan besok kita bahas di morning briefing ya, mohon maaf kenapa, karena durasi ya, karena aku dipanggil sama anakku lagi dan kita belum ngebahas saham grup Panin ya yang mungkin lebih atraktif secara peluangnya. Tadi Mtrade udah masuk, ada saham grup Panin yang kita udah masuk, kita nggak mention lagi biar nggak dikira pom-pom. Sekarang kita bahas sentimennya dan juga fundamentalnya gitu. Silakan Viv. Ya, grup Panin ini ada berita baru tadi mungkin di sekitar akhir sesi 1 ya. Itu ada note dari Bloomberg teman-teman bahwa ada potensi untuk Sumitomo Financial Group itu semacam holding dari perbankan di Jepang. Itu yang mereka ada minat lah untuk mengakuisisi
saham mayoritasnya PNBN atau Penin Bank gitu. Yang kalau mereka mau mengakuisisi saham mayoritas, berarti otomatis ada potensi untuk paling nggak 50% lah dari sahamnya PNBN ini akan dijual kepada Sumitomo gitu. Dan yang menarik adalah sebetulnya ada dua pihak teman-teman yang sekarang itu tertarik untuk mengakuisisi PNBN. Satu itu Sumitomo tadi yang saya ceritakan, yang kedua adalah MUFG. MUFG ini segmen bisnisnya Mitsubishi dalam hal perbankan gitu. Kenapa menarik? Kalau misalkan nih pihak yang kedua yang FUMG ini yang akan mengakuisisi Panin Bank, ini ada potensi untuk antara Panin Bank dengan Bank Danamon ini merger. Karena sekarang potensinya, karena sekarang posisinya FUMG itu mereka punya sekitar 93% dari kepemilikan Bank Danamon. Kalau misalkan dua perusahaan ini merger, ini juga akan menjadi sebuah perusahaan yang besar gitu. Karena secara aset mungkin akan menjadi perbankan terbesar kelima secara aset. Jadi yang pertama itu ada Mandiri, kemudian BRI, Bank BCA, Bank BNI, kemudian BTN. Nah, BTN ini nanti kalau misalkan dua bank antara Panin sama Danamon ini mereka merger, dan Bank BTN akan longsor ke posisi ke-6, posisi kelimanya diisi oleh dua bank tadi. Gitu. Itu yang cukup menarik. Memang, tapi agak hati-hati ya untuk sentimen-sentimen semacam ini. Kayak mungkin beberapa minggu lalu lah, teman-teman mungkin tahu di sentimennya MNC dengan BMTR ya, yang ketika berita keluar naik signifikan gitu beberapa hari. Kemudian setelah itu berita yang memudar, ya akhirnya sahamnya kembali sideways gitu. Sehingga teman-teman jangan terlalu terlena dengan yang namanya sentimen-sentimen seperti ini. Kalau mau trading ya tetap perhatikan teknikal, kalau mau lihat fundamentalnya ya tetap perhatikan bagaimana performanya, valuasinya dan lain-lain. Oke, kata Vivi dari dulu BTNC giliran dana masih BTNC terus ora yo. Itu grup Panin kita beli gitu. Tapi real time kan gitu. Kita kasih taunya real time. Nggak bisa kasih tahu di IG live dan marketnya udah tutup. Terus nih siapa bilang nih jangan apa sih lagi ngomong pelit info, justru enggak, kita kasih kamu tuh info saham-saham yang lagi potensial. Untuk saham-saham yang belum terlalu potensial ya kita besok aja lah, bisa dibahas besok-besok ya. Oke, terus ini aku mau summary. William Kui bilang don't trade on news, benar banget. Karena apa? Karena kalau kamu beli buy on news, justru malah yang duit gede itu institusi kebanyakan dari mereka udah sell on news, belinya udah sebelumnya. Aku mau update net foreign buy and sell. Hari ini asing tuh masih net foreign buy, masih buy ya di bulan Agustus ini sebesar 956,72 miliar, dan yang paling banyak dibeli ada saham TLKM, BMRI, BBCA, SII, dan AMRT. Masih AMRT dibeli. Untuk kelima saham ini tunggu koreksinya aja. AMRT saya nggak terlalu rekomen, kita lihat teknikalnya aja. Dan untuk TLKM, BMRI, BBCA, ASI kita masih bisa nunggu koreksinya gitu ya. Sedangkan yang udah cukup murah saat ini secara teknikal ada saham ICBP salah satunya, dan watchlist lain akan dibahas di Mtrade. ICBP di sekitar 8.500, supportnya 8450 sampai 8525 gitu. Market value hari ini sekitaran 13,7 T, which is lumayan rame, nggak rame-rame banget, sedang-sedang aja. Artinya market masih bergairah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir soal IHSG turun, itu normal. Yang namanya big investor, mereka juga mau profit taking gitu. Oke. Besok di morning briefing kita juga akan bahas tentang bulan depan tuh terakhir diskon PPN properti gitu. Jadi saham properti itu gimana? Besok kita akan bahas di morning briefing besok, oke ya? Saya Ellen May dan Coach Afif. Semoga semua yang kita bagiin bisa bermanfaat, dan masih ada promo Merdeka Fiesta. Teman-teman langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp. Jadi beli VIP 12 bulan, bonus 5 bulan, dapat 17 bulan. Thank you semuanya. Salam profit. Thanks ya Coach Afif ya. Baik. Ya, sama-sama, Miss. Yep. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.